Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edi Rahmat Warta dengan NIM 220411001169. Mohon maaf Bapak, saya tidak dapat menampilkan wajah saya karena kamera saya sedang rusak. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang monitor dan manajemen sistem research di Windows. Untuk objektivitasnya kita akan melakukan starting dan stopping the routing and remote access service. Lalu kita melakukan working in the computer management utility dan konfigurasi administrative tool. Untuk step pertama kita melakukan starting dan stopping the routing and remote access service, di mana kita membuka kontrol panel dan memilih menu network dan sharing center. Di mana di sini pada menu ini kita memilih change adapter setting, lalu melakukan networking connection live, lalu kita membuat navigation control administratif. Di administrative tools ini kita double klik pada performance icon. Untuk tampilannya seperti ini, navigation administrative tool atau kita pada administrative tool kita memilih service, eee expand the width of the service window so you have a clear view of the content. Scroll down in the right panel until you see the service routing and remote access. Double click routing and remote access. Setelah menemukan remote access, kita melakukan double klik. Uh, the start button is now activity denote. Jadi setelah kita menemukan routing dan remote active property lokal, kita melakukan kita memilih startup type, yaitu kita memilih manual dan kita memilih apply pada gambar yang di bawah ini. Lalu kita pada navigasi performance Windows, kita melakukan unfreeze display. Setelah itu kita pada routing remote access, kita melakukan startnya bersamaan bersamaan dengan performance monitor. Navigation to network connection Windows, press the 5 for refresh. Jadi apa yang berubah dari setelah routing dan remote access dilakukan, di sini akan berubah, di mana pada gambar network connection di sini akan muncul icon incoming connection area, local area. Pada network akan muncul icon incoming connection yang ditampilkan. Lalu kita akan mematikan routing remote access properties ini. Kita lakukan stop, kita apply. Apa yang berubah setelah kita melakukan routing dan remote access service di atas, icon pada network connection itu akan menghilang. Lalu navigation performance monitor Windows and click freeze display icon stop the recording. Jadi kita stop pada performance monitor ini kita stop, eee which counter is being record the most in the grep, hint-nya yaitu grep color and counter color, di mana counter di sini memiliki value yaitu persen processor time. Dilanjutkan pada berikutnya itu kita change grade type, drop down menu dan select report. Kita change display-nya, kita memilih menu report view. Jadi pada value pada report view ini kita kita dapat melihat dari proses information ini value-nya adalah yaitu persen processor time sebanyak totalnya itu 5.180. Setelah itu kita kita mengklik routing dan remote access property. Merubah tipe field-nya yang di mana awalnya disable, kita rubah jadi manual, kita rubah lagi di sini untuk menjadi disable lagi. Lalu kita klik service.
what in the status startup type for the routing and remote access. Untuk statusnya di sini berubah, statusnya di sini tidak diketahui atau known, dan untuk startup type-nya itu disable. Oke, kita tutup performance monitor dan unfreeze. Sebelum ditutup kita unfreeze dulu displaynya. Lalu yang kedua yaitu kita akan melakukan, eee, working in the computer management utility. Kita buka, control panel dan memilih administrative tool, lalu dan select computer management. Di computer management ini kita, eee, memilih yaitu sistem tools. Setelah itu kita memilih, Windows Lock, dan kita, pilih menu sistem yang ada di dalam Windows Lock. Eee, the event properties Windows open, the first event, click down arrow key to locate a event for routing and remote access. You should find 4 event that describe the order for starting and stopping the routing and remote access service. What happened are described for the each of the 4 events. Jadi kita memilih yang, source-nya itu service control, di mana pada laptop saya ini, eee, ket 4, tipe ke bawahnya itu yang pertama, yaitu the start type, of the routing and remote access service was changed for daemon start to disable. Lalu yang kedua yaitu the start type of the background intelligence transfer service was changed from auto start to daemon start. Lalu terjadi, error di mana the HP helper HSA service terminate, unexpectable. It has done this one time. The following corrective action will be taken. 500 millisecond restart the service, yaitu yang keempat, hasilnya the following boot start or system start driver as did not load. Kita tutup, window tersebut, lalu dilanjutkan pada konfigurasi administrasi tools, di mana kita buka control panel, memilih administrative tools, lalu memilih performance monitor, di mana, pada performance monitor ini kita, memilih memilih user define. Lalu pada user define kita membuka new, lalu kita memilih data collector sheet. Jadi di data collector sheet ini kita akan membuat baru data kolektornya, lalu memiliki tipe memory logs yaitu manual, lalu dilanjutkan dengan, performance control box, lalu kita melakukan add pada which performance control will you like to lock. Setelah itu pada memori kita memilih select available, MBPs and select edge. Setelah itu kita klik OK, lalu kita rubah set the sample for file to 4 second, lalu kita next. Setelah itu kita, eee kita buka browser foldernya DC, local DC, lalu dibuka, select preflogs, lalu OK. Lalu kita lanjutkan pada, expand user define and select memory logs, right
klik data collector one dan select properties. Pada properties ini kita rubah menjadi log from. Eh, oh jadi spirited, lalu klik file, lalu kita klik file tab, lalu hasilnya seperti ini. Untuk what full pet name example file untuk full pet name-nya itu kita filenya berada di C, berada dalam folder prevlog, lalu berada di laptop 6 IJBNBBT 2025 10 12 dengan nama data collector 01.csv. Setelah itu kita select memori. Pada performance monitor kita pencet start icon. Setelah itu kita stop, pencet stop atau black square atau pencet simbol kotak. Apa yang terjadi ketika kita lakukan hal tersebut? Pada saat melakukan start pada icon di performance terdapat panah hijau atau icon itu tersedia di performance atau berada di dalam tampilan folder di performance ini. Ketika kita stop, panah hijau akan hilang. Lalu dilanjutkan, kita kita buka pada drive C tentang di mana posisi data data kita simpan tadi, yaitu data kolektor 01.csv, di mana data data yang kita sudah buka dan temukan akan tampil seperti ini. Lalu kolom pada kolom paling kanan itu akan ditampilkan yaitu available MBytes. Lalu dilanjutkan kita tutup data kolektor 01.csv-nya. Lalu kita buka pada performance monitor untuk melakukan delete. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.